Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, perkenalkan, saya Veronita Effendi. Pada kesempatan kali ini pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital, terkhusus untuk adik-adik kelas 10 TBSM, kelas 10 TKRO 1, dan kelas 10 TKRO 2, kita akan mempelajari tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Nah, banyak sekali kegunaan dan manfaat program presentasi, baik dalam dunia usaha, pendidikan, kesehatan, teknik, dan sebagainya. Secara umum, kegunaan software presentasi adalah untuk merancang suatu animasi dalam pembuatan slide untuk keperluan presentasi dengan dimasukkannya suatu animasi atau gambar dan suara dalam setiap slide. Maka, penyajian akan tampak lebih hidup serta memotivasi audiens dan tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh pemakalah atau penyaji materi ya, tetapi juga komunikasi non-verbal sehingga audiens tidak bosan dan penyaji tidak kelebihan tenaga nih dalam menyampaikan materi. Nah, membuat presentasi dari suatu produk, pelajaran, materi seminar, produk unggulan, acara wisuda, dan sebagainya. Dalam pembuatan slide yang akan disajikan presentasi, Microsoft PowerPoint telah dirancang sedemikian rupa dengan paduan-paduan yang memudahkan tingkat pemula atau biasanya dikatakan newbie. Jadi teman-teman, aplikasi atau software presentasi bukan hanya Microsoft PowerPoint saja ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi nih teman-teman. Presentasi pun dapat diartikan sebagai kegiatan pengajuan suatu topik pendapat ataupun informasi kepada orang lain. Dalam sebuah presentasi, terdapat beberapa unsur pokok diantaranya yaitu pihak yang melakukan presentasi, peserta presentasi, dan media presentasi. Nah, selain dari sisi presentasi dan peserta, media presentasi yang baik akan mendukung keberhasilan presentasi nih teman-teman. Salah satu pendukung pembuatan media presentasi adalah adanya software pembuat presentasi. Nah, kali ini kita akan mengenal software presentasi ya, software slide. Apa aja sih gitu. Jadi, selain Microsoft PowerPoint, masih banyak perangkat lunak atau software sejenis yang dibuat untuk membantu dalam perancangan presentasi nih. Contohnya, StarOffice Impress, OpenOffice Impress, dan lain-lain. Kali ini kita akan mengenal software presentasi ya. Yang kita tahu biasanya kan hanya Microsoft PowerPoint aja. Nah, kita di sini akan mempelajari apa saja sih teman-temannya Microsoft PowerPoint ya. Jadi, satu jenis software presentasi. Nah, yang pertama StarOffice Impress. Apa sih Bu StarOffice Impress tuh? StarOffice Impress adalah aplikasi presentasi yang dikeluarkan bersama-sama dengan aplikasi perkantoran StarOffice lainnya nih. Aplikasi presentasi yang satu ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. StarOffice Impress untuk membuat slide presentasi berdasarkan template yang sudah disediakan maupun menggunakan slide yang diatur sendiri. Jendela StarOffice Impress
dilengkapi dengan tombol-tombol dan menu-menu yang membuat pengguna dapat bekerja dengan mudah dan nyaman. Selain itu, susunan menu-menu dan tombol-tombol didesain dengan mempertimbangkan intuisi penggunanya, sehingga pengguna pemula sekalipun tidak akan kesulitan menggunakan Star Office Impress. Nah, di sini beberapa fitur nih dan kemampuan yang dimiliki Star Office Impress. Salah satunya membuat slide berdasarkan layout yang sudah ada sesuai isi slide yang ingin ditampilkan. Lalu, masih banyak lagi ya. Nah, di sini ada Open Office Impress yang terdapat dalam paket software Open Office yang bersifat open source. Ini berarti Anda dapat mendownload aplikasi tersebut secara gratis nih di internet dengan www.openoffice.org atau org ya. www.openoffice.org. Nah, dan menjalankannya di berbagai sistem operasi. Open Office Impress didistribusikan bersama-sama dengan aplikasi Open Office lainnya. Kemudian ada KP Presenter atau K-Presenter. K-Presenter adalah aplikasi presentasi yang tergabung K-Office. Aplikasi tersebut didistribusikan dengan lisensi GNU, GPL. Kelebihan dari K-Presenter adalah aplikasi ini dapat berintegrasi dengan aplikasi K-Office lainnya. Lalu ada Corel Presentation. Ternyata Corel tidak hanya membuat produk terkenal seperti Corel Draw, tetapi juga memiliki produk Office yang dinamakan Corel Presentation. Corel Presentation merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Corel Presentation memiliki fitur seperti koleksi foto dan gambar yang banyak, font beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office ya teman-teman. Lalu, nah ini yang biasa kita gunakan nih teman-teman, yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak Microsoft bersama-sama dengan aplikasi perkantoran Microsoft Office lainnya. Kelemahan dari aplikasi yang satu ini adalah hanya dapat dijalankan di sistem operasi Windows saja nih. Meskipun demikian, PowerPoint merupakan aplikasi presentasi yang banyak digunakan. Jendela PowerPoint pun dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar yang mungkin penggunanya dapat bekerja dengan mudah dan nyaman. Lalu, bagaimana sih Bu membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan salah satu jenis ya, yang biasa kita gunakan adalah Microsoft PowerPoint. Kita buka dulu. Oke. Nah, misal di sini bisa kita sesuaikan, kita ingin membuat judul apa. Nah, kita klik New Slide. Apabila kalian ingin membuat satu saja judul, bisa title only. Nah, bagaimana sih menghapus yang atasnya? Kita langsung CTRL-D saja. Bentar. Atau kita langsung backspace. Nah, misalnya gini, kita tulis judulnya ya, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian,
ketika kalian mau membuat slide selanjutnya, klik new slide lagi. Kemudian kalian sesuaikan mau yang mana nih. Misal yang ini ya. Nah, menerapkan cara pembuatan slide presentasi. Kita sesuaikan. Oke. Nah, untuk teman-teman, di sini sudah ada dalam home ya, sudah ada banyak sekali icon-icon yang memang sudah masing-masing kegunaannya. Mungkin kita pun sering bertemu dengan icon-icon ini di Microsoft Excel atau Microsoft Word ya. Nah, di sini kalian bisa menyisipkan atau memasukkan diagram. Kemudian di sini kalian bisa menyisipkan tabel. Kemudian kalian di sini bisa menyisipkan gambar. Nah, misal kalian mau menyisipkan gambar nih teman-teman. Kita klik ini. Ulangi ya. Kita klik picture. Kemudian kita pilih nih teman-teman gambarnya melalui dokumen. Misal kita menyisipkan gambar yang ini ya teman-teman. Misal kita menyisipkan gambar ini. Pulpen. Nah, secara otomatis gambar tersebut sudah berada di slide dengan judul menerapkan cara pembuatan slide presentasi. Nah, ini teman-teman. Lalu, bagaimana sih caranya mengubah tulisan? Nah, tinggal diklik, kemudian kita CTRL-A. Kemudian kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Hurufnya, kemudian ukurannya. Nah, contohnya seperti ini. Misal di sini ya, kita ubah lagi. Kita ubah. Kemudian, ketika kalian mau mengubah background, klik design, kemudian format background, klik picture or texture file, klik file, kemudian kalian cari data, apabila kalian sudah punya ya, background, misal kita ini ya. Nah, secara otomatis ketika kalian mencari backgroundnya, kemudian diklik, background sudah secara otomatis nih, sudah berganti. Nah, apabila kalian mau memindahkan, pindahkan saja sini ya. Nah, lalu bagaimana sih Bu ketika kita membuat transisi dan animasi? Nah, kita membuat transisi dulu ya. Klik transisi, kemudian pilih transisi mana yang kalian inginkan. Atau yang seperti ini. Nah, atau yang seperti ini, bebas pilih. Atau yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Nah, oke, yang kedua kita ganti
kembali ya, misalkan yang ini. Nah, langsung berganti dengan berbeda jenis ya. Oke. Kemudian, bagaimana sih Bu membuat animasinya? Kita buat animasi, klik dulu, kita klik animation, kemudian klik tulisannya. Nah, CTRL-A, kalian sesuaikan animasi mana yang mau kalian gunakan. Misalkan ini. Klik lagi. Klik lagi gambarnya, misal ya. Kalian mau buat gambar nih. Lagi. Nah. Lalu di sini pun kalian bisa menyisipkan suara. Di sini sudah lengkap sekali dan memudahkan banget ya untuk kalian belajar. Apabila kalian punya proyekan, punya tugas, punya hal yang ingin disampaikan, pendukungnya adalah media. Media komunikasinya salah satu menggunakan Microsoft atau software presentasi. Nah, ketika sudah jadi, kalian slideshow untuk melihat kembali nih hasilnya. Tarang! Tangi ya. Nah, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian, berganti menerapkan cara pembuatan slide presentasi dan kita keluarkan gambar pulpennya tadi. Nah, begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini menjadi hal yang berguna dan semoga kalian bisa terapkan. Walaupun ini masih dasar ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendalami lebih lagi bagaimana caranya memodifikasi, kemudian membuat variasi-variasi. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Saya Ferenita Effendi, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.